Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi atau pekerjaan kami tentang Amerika Utara. Yang mana di sini kami beranggotakan 2 orang, saya Ayu Ningsih dengan NIM 20045041 dan rekan saya Yopa Mulya dengan NIM 20045082. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Yopa. Kepada Yopa, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai Amerika Utara. Kawasan Amerika Utara memiliki luas sebesar 22.656.216 km atau setara 9.758.340 mil atau sekitar 4,8% dari permukaan bumi. Amerika bagian utara adalah benua ketiga yang paling besar menurut luas setelah Asia dan Afrika. Adapun batas-batasnya yaitu di sebelah utara berbatasan dengan lautan Arktik dan kawasan kutub utara, di sebelah timur dengan Samudra Atlantik Utara, di sebelah selatan dengan Laut Karbia, dan di sebelah barat dengan Samudra Pasifik Utara. Amerika Utara terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Baik, adapun keadaan geografi politik dari Amerika Utara di sini yaitu ada negara Kanada, merupakan negara terbesar pertama di benua Amerika dan terluas kedua di bumi. Luas dari daerah Kanada yaitu 9.922.330 km. Adapun Amerika Serikat merupakan salah satu daerah yang mengalami pertumbuhan populasi yang signifikan dan berkelanjutan. Hal ini dipengaruhi oleh fenomena migrasi secara besar-besaran yang terjadi di Amerika Serikat. Baik Amerika Serikat maupun Kanada sendiri sangat dihargai sebagai negara imigran untuk melanjutkan sebagai tujuan migrasi. Di Kanada, ada 23% populasinya bukan semata-mata keturunan dari Eropa, melainkan atau sehingga tak dipungkiri bahwa keberagaman etnis terjadi di sana. Selanjutnya, keadaan Kanada. Yang pertama itu dari segi kebudayaan. Bentuk kebudayaan di Kanada itu sangat beragam, antara kebudayaan asli penduduk dengan kebudayaan yang dibawa oleh imigran dari luar Kanada. Di setiap provinsi di Kanada sudah memiliki pusat pendidikan sendiri. Yang kedua, dalam sosial dan ekonomi. Bentuk pemerintahan negara Kanada adalah Republik Federal. Kepala negara dijabat oleh Ratu Inggris yang diwakili oleh seorang gubernur jenderal dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Mata uang yang digunakan oleh negara Kanada yaitu dolar Kanada. Serta agama yang dianut yaitu berupa Kristen Katolik, Protestan, Islam, Hindu, dan Buddha. Adapun kegiatan ekonomi di negara Kanada ini antara lain berupa pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Kemudian, dalam segi geopolitik negara Kanada, Kanada adalah campuran heterogen dari orang-orang dari latar belakang etnis, agama, dan bahasa yang berbeda. Peradilan Kanada memiliki peranan penting dalam mewujudkan hukum dan peraturan federal, provinsi, dan kota, dan memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan hukum yang melanggar konstitusi. Selanjutnya itu ada keadaan Amerika Serikat. Pertama itu kondisi fisik. Amerika Serikat merupakan bagian terbesar dari Amerika Utara yang membentang dari Laut Atlantik di timur dan hingga Laut Pasifik di barat. Wilayahnya juga meliputi negara bagian Alaska dan Hawaii. Secara garis besar, dari timur ke barat, wilayah geofisik Amerika Serikat terbagi ke dalam dataran Atlantik, daerah pegunungan Appalachian, dataran di bagian tengah daerah Rocky Mountain, daerah gunung dan lembah pantai Pasifik.
Amerika Serikat merupakan negara federal yang terdiri dari 50 negara bagian, yang mana 48 negara bagian terletak di daratan Amerika Utara dan 2 bagian lainnya berada di kepulauan dan Alaska di sebelah utara Kanada. Adapun ibu kota Amerika Serikat yaitu Washington DC. Pada dasarnya, Amerika Serikat atau USA memiliki 4 musim, di mana di sini, tetapi karena luasnya negara ini, iklimnya bervariasi dan terjadi perbedaan temperatur yang sangat besar. Selanjutnya yaitu kebudayaan di Amerika Serikat. Amerika Serikat terkenal akan banyak hal, akan tetapi yang paling terkenal itu adalah cabang olahraga, musik, dan seni memegang peranan penting dalam kebudayaan di sana. Olahraga yang paling populer adalah football, baseball, bola basket, dan ice hockey. Adapun secara sosial dan ekonomi, secara umum terdapat 4 kelompok etnis yang tinggal di situ. Yang pertama yaitu ada Indian, Inggris, kulit hitam, dan Asia. Bahasa Inggris atau Inggris Amerika adalah bahasa nasional atau de facto. Perekonomian di Amerika Serikat diantaranya pertambangan, pertanian, dan peternakan, industri, dan di bidang pariwisata. Amerika Serikat merupakan negara federal tertua di dunia yang masih bertahan sampai saat ini. Kemudian keadaan Meksiko. Dari kondisi fisiknya, Meksiko adalah negara yang terletak di ujung utara Amerika Latin, yang tepatnya berada di sebelah selatan Amerika Serikat. Ibu kota Meksiko adalah Mexico City. Meksiko memiliki luas daerah sekitar 1.972.549 km. Topografi Meksiko terdiri dari jajaran pegunungan. Di sebelah Teluk Meksiko yang cukup luas dari perbatasan Texas di Amerika Serikat sampai ke semenanjung Yucatan. Sedangkan di sebelah barat terdapat dataran pantai Samudra Pasifik yang lebih sempit daripada di timur. Di daerah ini juga terdapat semenanjung California. Yang kedua, kebudayaan di Meksiko. Kebudayaan di Meksiko sudah sangat tinggi sejak zaman dahulu dengan berkembangnya kesetaraan di Meksiko. Di Meksiko banyak terdapat barang peninggalan purbakala dari suku Maya dan Aztec. Kesenian rakyat di Meksiko adalah perpaduan dari suku Indian dengan kebudayaan Spanyol dengan orang kulit hitam di Afrika. Kemudian, sosial dan ekonomi. Penduduk di Meksiko merupakan pembauran dari berbagai bangsa. Mayoritas penduduk Meksiko beragama Katolik dengan jumlah hampir 90% penduduk. Selain Katolik dan Protestan, agama lainnya seperti Islam, Yahudi, dan Buddha menjadi agama yang terus bertumbuh di Meksiko. Adapun perekonomian di Meksiko yaitu berupa pertambangan, pertanian, dan peternakan, perikanan, dan industri. Kemudian untuk geopolitik di negara Meksiko ini adalah Republik Federal. Kekuasaan eksekutif Meksiko berada di tangan presiden. Selanjutnya yaitu tabel 1 kota terbesar di Amerika Serikat dan Kanada. Negara asal imigran agak berbeda antara Amerika Serikat dan Kanada. Setengah dari imigran Kanada berasal dari Asia Selatan dan Timur, sedangkan hanya 1/4 dari imigran Amerika Serikat. Berbeda dengan Amerika Serikat, Kanada menerima sedikit imigran dari Amerika Latin. Hampir 30% imigran ke Amerika Serikat berasal dari Meksiko, tetapi kurang dari 2% imigran Kanada berasal dari Meksiko. Pada tabel dapat dilihat bahwa migrasi terbesar di dunia antara masing-masing negara adalah aliran tetap dari Meksiko ke Amerika Serikat. Selanjutnya, Amerika Serikat dan Kanada merupakan dua negara besar. Kanada merupakan negara terbesar kedua setelah Rusia. Kanada memiliki luas 3,8 juta mil persegi yang membuatnya sedikit lebih besar daripada Amerika Serikat yang hanya 3,7. Kedua negara ini memiliki 5% dari populasi dunia. Dapat dilihat di gambar 3 berupa distribusi populasi dan diagram lingkaran Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selanjutnya itu ada keadaan migrasi, status kelahiran bayi, dan pekerjaan di Amerika Serikat. Terlihat pada gambar bahwasanya
Tujuan Amerika Serikat, migran dari Honduras, El Salvador, dan Guatemala melewati Meksiko Selatan di atas kereta menuju utara pada tahun 2004. Yang kedua yaitu adanya status kelahiran bayi. Setiap bayi yang lahir di Amerika Serikat, terlepas dari situasinya, secara otomatis menjadi warga negara Amerika Serikat. Yang ketiga itu ada pekerjaan di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, buruh tani asal Meksiko dengan status legal maupun ilegal sangat diperhatikan, di mana tanaman harus dirawat langsung dengan tangan pada kala itu, seperti pada California Tengah. Geografi fisik. Lingkungan alam Amerika Serikat dan Kanada tergolong sangat beragam. Wilayah fisiografis Amerika Utara itu tergambar pada gambar 4. Kemudian inti dari geologis kuno dari Amerika Utara dengan bebatuan berusia hingga 3 miliar tahun yang disebut dengan perisai Kanada, yang mencakupi kira-kira wilayah dari Nunavut Selatan hingga Minnesota dan timur laut, hingga Labrador yang lebih dari separuh luas daratan Kanada. Canadian Shield mengelilingi Teluk Hudson yang merupakan pusat lapisan es yang menutupi Amerika Utara selama glasier. Di gambar 5 terdapat air terjun Horse Shoe. Selanjutnya itu masih keadaan fisik, tergambar dari gambar A, B, C, dan E, A, B, C, D, dan E, yang mana di gambar A itu merupakan kapal kargo memasuki Danau Huron setelah transit dari Danau Erie melalui Sungai Clair. Dengan tidak adanya sungai yang dapat dilayari, rute ini berfungsi sebagai jalur pelayaran maritim. Yang gambar 2 itu bagian B, keadaan musim gugur di pegunungan Appalachia di Taman Nasional Pegunungan Smoky, Tennessee. Adapun yang di bagian C, sejenis mangrove dan spesies lahan basah lainnya tumbuh subur di habitat muara Florida Everglades. Yang bagian D itu ada situs Gunung Rushmore. Yang bagian E merupakan perairan jingga yang berlumpur di Sungai Colorado, dapat dilihat di beberapa tempat. Kemudian ada iklim dan penggunaan lahan. Di gambar ini dilihatkan iklim dan bioma kawasan Amerika Serikat, Kanada, dan Greenland. Amerika Serikat termasuk Alaska dan Hawaii itu memiliki iklim yang lebih bervariasi daripada negara lain manapun di dunia. Dengan ukuran yang besar, lokasinya yang berada di garis lintang yang luas, dan posisinya yang berada di sejumlah garis patahan geologis, sehingga Amerika Serikat berpotensi terhadap bencana alam yang hebat. Salah satu bencana besar yang terjadi di Amerika Serikat adalah peristiwa gempa bumi yang terjadi pada tahun 1906 di sesar San Andreas dekat San Francisco, California, yang menewaskan sekitar 3.000 orang. Pantai Pasifik yang harus waspada terhadap ancaman tsunami. Di kawasan Amerika Serikat juga banyak terdapat gunung berapi aktif dan tidak aktif. Gunung Rainier adalah salah satu gunung berapi yang dianggap paling berbahaya di dunia pada tahun 1980. Dapat dilihat dari gambar 7, yaitu bahaya alam berupa gempa bumi, tornado, badai, dan desertifikasi. Kemudian untuk penggunaan lahan di Kanada, Amerika Serikat, dan Greenland dapat kita lihat berdasarkan peta tersebut ada berupa geyser basin, kemudian lingkaran tanaman khas, pesisir Nal Pali, dan hutan di Taman Nasional Grand Canyon di California. Selanjutnya dari gambar 8 itu dapat dilihat wilayah budaya atau persebaran budaya daerahnya. Ya, dari gambar 9 itu merupakan contoh kebudayaan berupa tempat tinggal leluhur Pueblo di Canyon de Chelly, Arizona. Dan berikut ini merupakan peta dari bentuk penjajahan Eropa di Amerika Utara. Kemudian yang peta ini adalah bentuk dari akuisisi teritorial Amerika Serikat dan Kanada. Baik, itulah penjelasan dari kami terkait geografi regional Amerika Utara. Lebih dan kurang terima kasih.
Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi